Welcome to Tim Treating Tim Tri Broadcasting. Hai. Kita bakal ngobrolin apa nih broadcasting tentunya. Tapi sebelum itu kita bakal ngenalin diri satu persatu dulu. Dari aku Adara dan Arif. Aku ada Nazwa Arsya. Aku Devi Sasi Kirana. Dan aku Gabriel Alexander. Kita bakal ngobrolin etika penyiaran batasan yang harus dijaga. Tapi sebelum itu kita juga punya tim di belakang layar nih. Diperlihatkan Jadi, dulu dong. Ada Di balik layar. Isa, halo. Halo Isa. Ada Nanda. Halo Nanda. Ada juga Wawa. Halo Wawa. Nah, kita bakal ngobrolin apa nih? Devi gimana, Dev? Kabarmu baik, Dev? Baik dong, alhamdulillah. Alhamdulillah, Raden juga puji baik Tuhan. kan. Alhamdulillah. Kalau kita ngobrolin tentang media zaman sekarang nih, yang Devi rasa itu kayak beritanya tuh terlalu remeh-temeh gitu loh. Kenapa tuh? Karena emang kalau aku lihat, kalau Raden lihat, emang banyak TV-TV sekarang itu emang kayak nggak berbobot nggak sih berita-beritanya? Bener berita-berita yang menghibur tapi tidak yang memberikan informasi gitu loh. Nggak ada value-nya. Bener-bener. Tidak edukatif. Tidak edukatif, Nah, bener iya. banget. Contohnya tuh apa ya Gabriel waktu itu ya? Pernah lihat berita yang Lesti Bilar pakai kawat gigi terus jadi sorotan itu nggak? Iya. Jadi Sumpah, oke. headline se-TV tuh saya tulisan Aneh gitu. banget gak sih? Lesti pakai kawat gigi gitu. Kayak gitu aja dijadiin berita. Iya, benar banget. Saking kehabisan Seremeh bahan gitu. itu ya. Iya, seremeh itu. Iya, benar-benar. Jadi itu termasuk mungkin masuk hiburan artis tapi ya tidak memberikan pembelajaran apa-apa gitu loh. Tidak memberikan nilai edukasi apapun Nggak ya. ada Bener value-nya lah ya. banget. Pas Iya. kita tuh kayak yang oh ya udah terus Ya kita harus udah ngapain aja. gitu. Nah, itu loh, itu yang kita dapat edukasi apa dari berita itu. Betul. Nggak penting ya ini. Kalau Bener banget. Presiden Jokowi pasang kawat istana, nah mungkin bisa. Nah, mungkin bisa. Maksudnya berita pemerintahan. Ya, gitu kawat ya. pagar istana. Nah, itu mungkin bisa ya. Kita jadi tahu nih di istana ada apa yang Nah. baru gitu loh. Tapi kalau kawat gigi Lesti nggak perlu tahu lah kita. Nggak perlu. Oke. Makanya tuh selain itu Devi pernah tuh tahu ada salah satu program di TV yang kena teguran sama KPI berhubungan apa tuh? sama Bukan apa tuh? ini tadi etika ini, yaitu ada program silet. Tahu kan mesti teman-teman? Oh, tahu banget. Sebenarnya silet tuh acaranya bagus loh menurutku. Bagus, Programnya iya, bagus. iya. Jadi tuh nggak cuma dia ngisi informasi aja, tapi ada misteri juga, bahkan ada hiburan, apalagi tentang selebriti gitu kan. Selebriti, Emang bener. kenapa silet kok sampai Jadi silet ini kena pelanggaran karena dia menayangkan meramal kehidupan dari seseorang artis tuh. Itu harusnya Tapi emang kalau aku Raden lihat-lihat tuh beberapa tayangan di Silet tuh emang banyak juga yang melanggar privacy dari artisnya Oh, sendiri. itu iya sih, ternyata. Iya, bener, jadi bener, emang bener. kayak kita ngobrolin rumah tangganya orang tuh etis nggak Iya, sih di Indonesia betul, gitu-gitu iya, kan iya. modelannya kayak di Silet tuh tiap kita lihat tuh beritanya perceraian Iya, itu kayak bener, gak ada bener. good newsnya aja. Jadi kayak Silet nih nunggu orang cerai apa gimana? Jadi malah mereka seneng ya kayak oh ini cerai nih berita Iya. banget. Langsung jadiin sorotan ya. Iya, langsung Waduh, viral. bahan berita nih ada yang Iya. cerai. Bener. Jadi kalau Ariel tuh bayanginnya kalau misalnya kita yang jadi sorotannya gitu, tiba-tiba Iya. jadi bahan berita kalau misalnya Iya. kita lagi cerai atau something gitu kan, terus jadi bahan berita kan kasihan gitu privasi Iya, kita. bener. Itu kan dilanggar ya. Mm-mm. Terus emang acara silat kenapa lagi kok sampai bisa ada pelanggaran gitu? Gimana Dev tadi? Di acara silet itu bisa kena pelanggaran tadi yang karena apa meramal itu ya. Itu jadi KPI itu pernah ngeluarin surat edaran nih. Surat edaran tentang program siaran infotainment di lembaga penyiaran televisi Indonesia ini, di dalamnya tidak boleh menayangkan muatan mistik, horor dan supranatural di bawah pukul 22 atau Oke. pukul 10 malam. Dan seingat Arsya itu ditayangkan di jam 9 pagi. Nah, itu. Nah itu yang jadi masalah Yang mungkin dipermasalahkan. itu ya. Masih banyak anak-anak yang nonton Bener kan. banget. Oh, berarti masalahnya emang di jam tayangnya sekaligus isinya juga mungkin Iya. nggak cocok buat anak-anak Anak atau zaman iya sekarang atau kan. peserta yang nonton gitu kan. Berarti Kan emang nanti- ada jam-jam tertentu yang di anak-anak di bawah umur atau usia di bawah umur tuh nggak boleh lihat. Lihat, benar banget. Salah satunya tuh iklan rokok kalau kalian tahu ya kan. Iya, betul, Nah, betul, itu betul. kita ada di hawa lain, ada di planet lain. Kayak atau di gimana. dunia Dimensi lain lain gitu ya, ya Kak. langsung rasanya. Iklan horor itu rasanya. Tiap mulai jam iklan rokok tuh pasti hawanya tuh serem gitu rasanya. Betul banget. Selain itu silat tuh ada pelanggaran lagi. Ya kan Arsya? Iya. kan? Jadi waktu itu di Silet ada penampilan dengan main ular kobra. Bayangin aja.
padahal itu masih di jam 9 pagi juga, sedangkan pasti kan di jam segitu masih banyak kan anak-anak yang nonton. Dan seperti yang kita tahu bahwa anak-anak itu masih belum bisa bedain antara baik dan buruk. Betul. Iya Jadi bisa aja kan? mereka kepo tuh tiba-tiba niru, ada ular nih kayak disilat nih, pegang gitu kan. mainan Bahaya nih. ya, Iya. tiba-tiba kepatok malah bikin penyakit yang ada kan. Ya walaupun yang disilet itu udah diawasi sama orang-orang yang memang apa namanya profesional gitu ya, tapi kan kalau anak-anak nggak tahu Iya, sebenarnya tuh betul kenapa banget. mereka berani megang gitu loh. Ketika mereka di luar ya udahlah ada apa nih, ikut-ikut aja. Pasti kan masih penasaran ya semua anak-anak bener-bener, itu. bener, Cuma kalau nggak salah juga ada nggak sih dasar hukumnya itu kan? Ya benar. Kayak KPI itu ngeluarin kan dasar hukumnya itu tentang standar program siaran pasal 37 ayat 4 huruf A. Jadi klasifikasi buat khususnya remaja yaitu 13 tahun itu dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal-hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya sih benar-benar Ya, setuju betul banget banget. karena benar ya benar itu benar benar menjaga keamanan semua para penonton gitu. Iya. karena kita kan nggak tahu juga segmentasinya siapa aja yang nonton. Betul. Yang betul, nonton kan betul, kita betul, nggak tahu betul. tuh anak kecil Iya. kah, remaja kah, karena emang abstrak ya kalau di televisi ya. Betul banget. Jadi emang dari media tuh harus berhati-hati lah ketika menyampaikan tayangan-tayangan yang seperti itu, harus memperkirakan jam tayangnya juga. Dan pasti juga konten yang dimuat juga ya. Betul, makanya tadi yang iklan rokok tadi itu kan kebanyakan di jam 10 malam ke atas Ke ya. atas. Ke atas banget. Dimana biasanya anak-anak udah tidur kan jam segitu Emang kan. dicari jam-jam tayang yang sekiranya udah tidur ya anak-anak ya. Biar nggak mereka nggak melakukan apa yang ditayangin. Iya. Simpelnya kan kayak gitu. Iya. Biar gak penasaran juga ini sebenarnya iklan rokok itu kayak gimana sih? Iya. Kan? Kalau udah sampai ada yang coba juga jadi bahaya kan. Dan kalau iklan rokok pun adegan-adegan berbahaya tuh biasanya. Iya, biasanya kayak Surfing, para layar. Ya, Kayak ya gitu. barangkali anak kecil masih Nggak ada yang tahu ya. tapi Mah mau berbahaya surfing banget. mau surfing. Iya, kayak di TV tuh mah. Aduh. Tapi itu tadi kan ngomongin batasan-batasan dari medianya juga. Kalau Devi tahu nggak sih batasan-batasan media itu seperti apa? Jadi batasan-batasan Etikanya ya berarti ya. iya. Etikanya itu yang pertama tuh melindungi profesionalisme. Mm-mm. Jadi profesionalisme itu biar wartawannya itu melaksanakan tugasnya tuh dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang sudah ada di peraturan seperti itu. Terus Devi tahu juga nih yang kedua tuh tentang perlindungan masyarakat, kayak yang tadi ular kobra itu kan bagian dari kita harus melindungi masyarakat biar masyarakat itu tidak ikut-ikutan gitu, takutnya tiba-tiba mereka megang ular juga. Betul. Atau ada adegan panjat tebing, dia tiba-tiba manjat tebing juga kan bahaya ya itu. Selanjutnya tuh ada persaingan sehat gitu. Jadi persaingan sehat antara media-media yang ada di televisi gitu. Oke. Terus ada lagi tahu tentang Apa tuh, gimana Rel? sih pentingnya jaga etika penyiaran itu ada mencegah kecurangan. Jadi mencegah kecurangan ini etika tuh membantu buat kita mencegah praktik yang nggak etis. Terus kayak plagiat or something. Jadi emang harus adil dari antara satu media dengan media yang lainnya, satu channel dengan channel yang lainnya. Terus itu juga ada supaya nggak ada penyebaran berita yang palsu demi hanya mementingkan rating aja gitu. Oke. Terus ada yang berikutnya juga mencegah manipulasi informasi. Itu sebenarnya sama-sama kayak gimana media itu mencoba buat nyampein informasi ke khalayak itu ya supaya nggak dimanipulasi dan itu bener adanya, ada fakta dan itu informatif dan serta edukasi juga. Jadi kayak harus ada saringannya lah gitu. Terus yang penting juga buat menghormati hak asasi manusia. Bayangin kalau ada penyiaran yang memojokkan salah satu manusia dan manusia itu tiba-tiba bunuh diri dan sebagainya. Iya, buat bener-bener. kayak gitu. Ah. Jadi kan itu bisa dibilang salah satu hal yang penting buat menghargai hak asasi manusia. Mungkin contohnya kayak berita-berita yang gosip yang menjudutkan satu sisi gitu Betul, ya. betul. Seharusnya jangan sampai kayak gitu, namanya media ya harus Netral, betul, netral. netral. Sebatas memberitakan aja, cuman nggak yang sampai merundung, ikut merundung Yang gitu loh ya. ngejudge gitu ya. Provokatif gitu ya. Betul banget. Nah selain itu Arsya juga
tahu beberapa pentingnya untuk menjaga etika penyiaran. Itu yang pertama, mempertahankan budaya dan agama. Seperti yang ditampilkan tadi tentang paranormal itu, Nah, betul. menurut Arsya itu udah ngelanggar banget sih. Iya, karena Karena itu penyimpangan juga ya. Musyrik, iya. Melanggar Pancasila pertama ya itu. Benar ketuhanan yang kan. pasti. Betul. Dan Tuhan sudah yang Maha mendahului Esa, takdir betul. Tuhan ya sih. Iya. Kayak padahal Bener, mereka tuh tahu. juga sama-sama manusia, bisa-bisanya Iya. udah Betul. paling tahu sama hidup manusia yang lain. Apalagi kayak di Gitu. kasus silat tadi tuh kan, misalnya apalagi anak-anak yang coba masih labil, belum tahu apa-apa, tiba-tiba niru-niru ngeramal-ramal gitu, percaya. Betul. Bayangin generasinya gimana. Selanjutnya, etika ini juga penting banget buat meningkatkan edukasi dan hiburan. Keduanya harus seimbang nih, nggak bisa salah satu ditonjolkan aja karena keduanya juga sama-sama penting. Jadi ketika kita nonton berita maupun apa yang disampaikan di televisi, harapannya kita tuh juga dapat hiburan dan edukasi Betul gitu banget. loh. Jadi bener biar nggak bosen gitu ya, Iya. Arsyah ya. Jadi kok cuma bener-bener pembelajaran kan biasanya orang bosen ya nggak mau Udah. dengerin, mah dipindah lagi channelnya. Iya, Jadi terlalu formal gitu, memberi males informasi ya. juga menghibur. Selain itu juga ada mempertahankan kredibilitas media. Tuh Waduh, gimana? gimana tuh? Gimana media juga mempertahankan kepercayaan publik kepada media itu sendiri. Jadi jangan sekali-sekali lah buat berita hoax atau berita yang menyimpang, itulah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap medianya itu sendiri, intinya gitu. Salah satunya tadi yang program silet itu meramal kehidupan sebagainya, kan itu juga salah satu bentuk pengurangan kepercayaan publik kepada media kan. Iya, betul. Tuh. Apalagi kalau ramalannya salah ya. Nah, Aduh, lebih jadi nggak sih itu nanti Iya. Ayo rasa bener-bener. kadang kalau bener pun kebetulan. Iya, Kebetulan, emang Iya, takdir Tuhan emang aja. emang garisnya kayak gitu aja, disangkut-sautin lah. Lagi. Nggak ada ramalan kayak gitu tuh. Selain itu ada apa lagi nih, Den? Apanya tuh? Der. kita kan dari tadi udah bahas tentang Mm-mm. etika, tapi kita kayak belum tahu nggak sih etika tuh apa deh, etika Nah, itu loh yang Arsya maksud tuh, etika penyiaran apa itu Gabriel? apa? Mas Etika Ariel, penyiaran. Mas Ariel. Mas Ariel. Jadi etika Gimana? penyiaran itu adalah ilmu yang membahas tentang norma-norma tentang baik dan buruknya dalam kegiatan pemancar luasan siaran melalui media seperti radio dan televisi. Ingat ya, radio dan televisi. Oke. Yang diterima secara serentak oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran. Contoh TV sama radio, udah sebutin tadi. Terus di Indonesia juga ada lembaga penyiaran yang wajib tunduk, yaitu P3SPS, yang bertujuan agar frekuensi radio yang merupakan milik publik dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, bukan Oke, kepentingan pribadi. nah gitu. itu dia. Gitu. Karena Berarti- emang banyak ya, kita lihat media-media sekarang juga mementingkan kepentingan pribadinya ya. Betul. Iya. Kepentingan Betul. para pemiliknya juga Iya. di Betul, balik betul. layarnya. Iya, cuan. Nah, selain itu kan juga banyak banget tuh televisi sekarang yang dikelola oleh partai. Oh. Waduh, jangan Nah, di-spill. itu kan kita banyak banget ya. Jadi kita bisa itu belak-belakan banget, kita bisa lihat di pemilu kemarin kayak Betul. kalau media ini pasti beritanya ini. Iya, memihak Medianya salah satu ini. sisi. Iya. Betul. Bahkan di pemilu 2014 media ini menangin ini di quick count-nya, sedangkan Yang media lain ini beda. hasilnya beda lagi. yang memang beda itu emang beda beneran. Emang beda beneran. Nah, itu. bener banget. Nah, biar kayak gitu nggak terjadi tuh ada nih cara yang dapat dilakukan untuk menjaga integritas pada media penyiaran. Aduh, apa tuh Kak Devi? Yang pertama, pengawasan tegas dan independen. Jadi KPI ini harus benar-benar mengawasi banget nih tentang apa aja yang disiarkan di televisi, di radio gitu. Dan juga itu tadi yang dibilang yang independen gitu kan, nggak boleh tuh Berpihak gitu Berpihak. ya. ya, Iya, iya betul. benar banget. Dan mungkin tegas yang dimaksud itu juga memberikan sanksi-sanksi ketika ada suatu media yang melakukan pelanggaran. Iya. Tujuannya ya pastinya biar gak ada lagi media yang kayak gitu lagi kan. Iya, jerah gitu ya. Mm-mm. Kalau misal nggak dikasih nggak dikasih hukuman ya sama aja, nanti bakal ada lagi yang niru kayak gitu. Jadi kayak berputar di situ terus kan. Betul banget. Jadi ulangin lagi kesalahannya, diulangin lagi. Ada lagi nggak Gap yang harus dilakuin? Jadi harus dilakuin dan bahkan diperhatiin deh menurutku. Itu tuh ada kode etik dan pedoman. Jadi kayak selain melakukan penyiaran aja, media itu juga harus ngerti apa aja sih kode etik yang harus dilakukan sama pedoman mereka ngelakuin penyiaran tuh apa gitu. Oke, selanjutnya tuh juga ada pengawasan kualitas siaran, dimana emang kualitas siaran tuh perlu banget ya diperhatikan. Betul. Selain karena emang kita kualitas siaran tuh perlu banget karena kita nggak semerta-merta mementingin rating gitu loh. Rating. Iya. Betul, Ya betul, itu betul. tadi karena salah satunya net, kalau kalian tahu suka banget
siapa yang Nusantara? Tahu. Suka jujur suka. Itu karena dulu kualitasnya bagus banget ya. Bagus banget. Itu karena idealismenya mereka yang mementingin kualitas siarannya mereka. Betul. Tapi saat dipegang Sultama ya itu ya. Iya, saat masih zaman-zaman 2016 mungkin ya. Nah, setelah ditinggal kualitas siarannya menurun, idealismenya nggak dapat lagi. Nah, itu tadi. Sedangkan sekarang kembali lagi jadi kayak TV-TV pada channel umumnya TV, aja. Jadi ikut pasarnya. Dulu kan ada Oke Jack, ada tangga masak gitu, Sarasehan, Sarah kelas Sehan. internasional. Waduh, hafal. Menarik gitu loh dan Iya. berbobot emang. Betul. Selain itu juga kita harus pengembangan kualitas media itu harus penting banget ya, karena menurut aku pengembangan media ini menjadi salah satu hal yang sangat disoroti oleh masyarakat. Ketika media mempunyai kualitas yang baik, itu pastinya kita bakal percaya dong. Betul. Dan pasti kita juga bakal nonton gitu loh. Berbanding terbalik ketika mereka selalu memberikan hal-hal yang kurang baik, kurang berbobot, kita juga gak bakal tertarik. Bener. Selanjutnya juga ada menghadapi era digital. Emang di era digital seperti saat ini tuh banyak banget informasi, tentunya budaya-budaya barat yang perlu kita saring lagi. Iya. Dan itu juga banyak hoax gitu ya yang Iya, tersebar. terlalu gampang Harus informasi difilter. masuk. Iya, bener, banyak banget bener. misinformasi yang juga ikut disebarluaskan sama media. Iya, Jujur itu yang Iya. paling Simpang menakutkan siur. ya. Iya. Karena media sekarang tuh banyak banget yang kalau istilahnya sampah banget deh. Salah satunya kayak nyomot-nyomot berita dari TikTok dimasukin ke Nah, TV. iya. Padahal ya TikTok ya. kalau kita lihat TikTok siapapun bisa buat, siapapun Iya, bisa cerita. anon Iya. gitu loh, Iya kan, kita jadi nggak tahu. nggak ketahuan kredibilitas siapa yang buatnya itu betul, loh. betul, Sampai betul, dia bisa betul. mengutarakan berita-berita hoax yang dibuat gitu. Jadi kan bahaya ya sebenarnya buat Bahaya banget. media kita di Indonesia sekarang ini. Gitu. Kalau bahas tentang batasan-batasan etika penyiaran, bisa dihubungin nggak sih sama yang kita mau bahas habis ini tentang apa sih batasan-batasan dari jurnalisme itu sendiri? Oke, batasan-batasan jurnalisme tuh yang kayak gimana tuh berarti Rel? Oke, emang sekarang tuh banyak banget ya pembatasan untuk media sendiri juga ada, tapi dari batasan pemerintah terhadap media tuh sekarang tuh lebih ketat lagi ya. Rel. Iya, jadi makin dibatasi gitu Iya, ya, Raden, RUU ya. penyiaran salah satunya. Betul. Tuh kontroversial banget ya. Benar. Tuh, salah satunya di pasal 50B ayat 2 huruf C itu selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud ayat 1, standar isi siaran memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Itu kan serem banget ya, kayak kita berasa di Korea Utara nggak sih? Iya. makanya Padahal investigasi itu kan penting banget ya untuk Menurut kita ya. penting. Untuk jurnalistik biar masyarakat tuh juga tahu apa nih yang lagi terjadi Dan bagaimana prosesnya Iya. gitu Iya, ya. itu kan sebagai kontrol pers terhadap kekuasaan juga. Benar. Jadi ibaratnya kita kayak sengaja dibuat bodoh gitu ya biar kita nggak tahu tentang pemerintahan gitu ya. Ini Padahal kayak itu pembatasan banget, padahal penting Pentingnya tuh untuk malah di situ. Iya. Investigasinya Kenapa malah dibatasi? justru. penting untuk diketahui publik pula. Iya, Kemudian iya, di benar. pasal 8A ayat 1 huruf Q ada Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Itu jadi wewenangnya yang diperluas. Sebelumnya kan emang penyelesaian sengketa untuk jurnalistik dan sebagainya itu ada di Dewan Dewan Pers. Pers. Iya, Kemudian benar sekarang diperluas ke KPI. Terus selain itu di pasal 50B ayat 2 itu juga memuat larangan mengenai penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan dan radikalisme, terorisme. Nah, ini cukup kontroversial karena larangan mengenai penayangan isi siaran dan konten siaran mengandung berita bohong bla bla bla. Ini kan agak fluktuatif dan emang fleksibel banget ya sih dibuat sama siapa aja. Salah satunya ada juga memuat yang karakter jahat itu nggak boleh ditayangin. Itu gimana tuh? Nah, itu tuh bingung banget. Jadi kalau sinetron harusnya orang baik semua gitu ya. Kalau menurut Arsya sih jadi kayak seru ya. Nah, sinetron nggak ada yang antagonis gimana? Iya gimana? Pengajian aja kalau gitu ya. Iya. Jadi kurang hiburan gak sih nanti Iya. jadinya Batman juga? nggak? Gimana masa harus Jokernya gimana? superhero musuhnya harus kan, baik iya. semua? Batman nganggur ya nanti. Kalau damai ya kayak Jahat. gitu. Filmnya nggak ada dong kalau kayak gitu. Nah itu dia. Kemudian
ada di pasal 51 pada pasal ini disebutkan sengketa yang timbul akibat dikeluarkan keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini beberapa contoh kasus yang deret pasal-pasal kontroversial yang ada di RUU penyiaran. Nah, tapi RUU penyiaran ini sepertinya ditunda lagi. Jadi masih di hold lagi. Masih di hold. Aku agak bingung juga mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini mengenai UKT, mengenai RUU penyiaran. Sebenarnya tarik kebijakan ulur itu kan harusnya Harus dibuat bijak. secara wise, secara bijak. Bijak. Iya. Kebijakan loh. Tapi Kebijakan kayak nggak bijak ya. iya, malah kayak ngetes ombak nggak sih? Iya. benar. Betul. Ini masyarakat Mancing-mancing setuju nggak sih? doang ya. Kalau nggak setuju tarik lagi Tarik deh, lagi. tarik lagi deh. Itu dia, itu salah satunya yang memang batasan-batasan yang harus dijaga media itu jadi bertambah lagi ya tadi dengan RUU kalau benar. misal emang Benar. disahkan seperti Benar itu. Selanjutnya ada apa lagi nih Arsya? Kalau ngomongin media-media saat ini gimana nih? Udah puas belum sih dengan tayangan kualitasnya? Jujur Arsya nggak puas sih, Kenapa karena ya tadi seperti yang kita omongin kalau media sekarang itu nggak berimbang antara edukasi dan hiburannya. Benar. Kebanyakan sih lebih menonjolkan ke hiburannya tanpa Hmm. mempertimbangkan apakah itu tuh edukatif Iya. atau enggak gitu loh, penting benar. atau enggak, ya nggak sih? Benar, Kalau menurut benar. Devi sendiri gimana nih media saat ini? Devi juga sama sih, apalagi selain berita-berita artis nggak penting, banyak juga tuh kayak tayangan-tayangan sinetron yang tidak mengedukasi dan alurnya tuh kurang bisa diterima akal sehat, tapi tuh lama gitu loh tayangnya. Dalam satu hari tuh bisa sampai 3 jam dan tayangnya tuh di jam-jam dimana banyak orang yang nonton Prime time gitu Prime ya. time, bener Betul, banget. betul, Jadi betul. Devi rasa itu kayak kurang mengedukasi sih gitu. Oke. Gabriel ada nggak nih Kalau pendapat? menurut Ariel sendiri semenjak Net TV ya udah nggak dipegang sama Wisnu Tama tuh udah nggak pernah nonton TV sebenarnya. Iya. Soalnya kan emang paling ngelihatnya beda tuh Net TV kan dengan kualitasnya, dengan segala acaranya yang nggak cuman menghibur tapi ada edukasi juga. Jadi kayak misalnya event jam 1 ada breakout kayak itu nyetelin musik, jadi kita lebih kenal musik itu nggak cuman luar negeri tapi Indonesia juga gitu. Iya. Kalau menurut Raden sendiri gimana tentang media? Setuju banget sih, kayak Net tuh wah tuh prime-nya banget ya. Iya. Prime-nya Net TV tuh waktu Wisnu Tama, bahkan ulang tahunnya Net pun Wah, kita Hailey tunggu banget. Steinfeld. Net first ya waktu itu ya. Net 1.0, 2.0 itu Undang kita artis dulu. JCJ, Devi inget banget tuh, JCJ suka iya banget. gila, itu Pernah bagus banget. diundang tuh di Net. Sampai Gokil akhirnya banget. di momen Wisnu Tama pergi itu udah nggak ada lagi perayaan ulang tahun Net 1.0, Oh, iya. 2.0 kayak gitu-gitu. Udah nggak semenarik itu Iya, gitu udah ya. semenarik itu, udah ngikutin standar TV-TV lainnya lah gitu. Padahal ya itu sebenarnya paling bagus, tapi Iya. kalau malah ngikut ke yang Menurutku lain itu ya. harusnya jadi suatu kayak kesempatan buat Net TV buat naikin standar. Cuman sayangnya mungkin anak-anak muda lebih tertarik ke media sosial, jadi kayak Iya, udah iya. jangan nggak ngeliat TV gitu. Betul. Selain itu kan media tuh juga perlu mengandung konten lokal ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu Betul. itu juga bisa jadi masukan lagi, review lagi buat beberapa media karena emang perlu memasukkan konten lokal tuh. Tapi konten lokal tuh biasanya justru dimasukin di jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Benar. Itu Siapa siapa yang yang nonton nonton? Dulu waktu Devi masih sering nonton TV ya, jam segitu Devi udah bangun jam 4 jam 5. Devi nonton itu siaran lokal, siaran Jogja, siaran Surakarta. Tapi di dalamnya itu kayak tayangnya tuh diulang-ulang Bener terus. banget. Diulang-ulang. Bener banget. Jujur iya ya. Sekarang masih, bahkan setiap keluarga aku bangun tuh ya jam 5 sampai jam 6 subuh itu pasti yang diputer aku hafal banget nih. Ada air hujan yang diolah. Itu yang di CNN ya. Karena keluarga aku seneng banget nonton CNN karena kualitasnya kan jernih ya kalau CNN. Itu air hujan yang diolah jadi air minum apa ya? Sama yang gudeg. Iya. Dan dua itu diputar terus Jadi menerus hari Senin udah sampai diputer, hafal. hari Rabu diputer lagi. Sumpah, sampai hafal. kan. Kayak nggak ada konten baru lagi apa. Kayaknya segampang itu nggak sih cari muatan lokal di sekitar Iya, kita. padahal Padahal menarik ya, banget potensinya loh. masih banyak loh lokal. Iya. Jadi nggak terpusat gitu lah ya. Dan Raden juga berharap tuh nggak cuma diputar di pagi hari, pagi buta banget. Nggak ada yang nonton, bro. Kalau bisa di prime time juga nggak Iya. Harus sama lah biar sama program-program orang-orang TV. sekitar juga tahu gitu loh kok, oh ternyata ada ini nih di deket rumah nih, oh ternyata di daerah situ ada ini, biar saling tahu dan mempromosikan budaya-budaya Betul, daerah juga kan gitu. Jadi saran Devi juga itu sih, jadi media harus memperhatikan tayangan lokal, bukan sekedar hanya untuk memenuhi syarat dari Rating. rating Rating, kan, iya. bener-bener yang dibuat tuh dengan
apa ya, niat gitu. Jadi Iya, dan kayaknya juga muatan lokal itu kan juga memenuhi syarat dari KPI juga iya, kan. bener Iya. banget, Iya. bener banget. Dan kayak jadinya jatuhnya kayak formalitas Benar, aja. benar, setuju. benar, Kayak benar. formalitas. Yang perlu Iya. digarisbawahi lagi. Gitu. Terus ngobrolin apa lagi nih mengenai TV-TV saat ini tuh banyak banget info-info yang kurang menarik tuh. Salah satunya apa, Devi? Kalau yang kurang menarik di TV itu Devi kurang sukanya bagian mana? Kurang suka itu kalau Devi kayak tadi yang kita bahas yang cuma nyomot video dari TikTok Oh, itu. jadi itu Karena itu kan berarti iya, tanpa tanpa produksi. iya, tanpa biaya Iya, produksi. iya. Jatuhnya Enak mereka banget ya. enak banget. iya bener-bener. Yang produksi siapa, yang dapat cuan siapa, itu kan. Jadi kayak kesannya juga kurang kreatif juga nggak Iya. sih? Padahal kan memang industri seperti itu dituntut untuk kreatif sebenarnya, dan Dan kalau bisa acaranya harus orisinil gitu ya kan. itu termasuk Gimana, pelanggaran gimana? etika nggak sih guys? Gimana? Itu termasuk pelanggaran etika nggak sih? Bayangin ada seorang content creator yang membuat suatu film, Iya. video, Iya. terus tiba-tiba ada satu channel yang cuma ngecomot terus kayak Ngecomot. shorts gitu doang, TikTok gak ada shorts aslinya gitu kan, salah satu pelanggaran etika gitu Iya, loh. plagiarisme. Bahkan nggak sih plagiarisme. jatuhnya? Ada beberapa yang selebgram, seleb TikTok gitu kayak protes gitu loh. Kenapa sih video-video aku diambil padahal aku udah effort Iya, buat video ini bener. itu. Itu beberapa Tapi content nggak creator izin. juga juga Speak up ya, Iya, udah iya. Speak juga. up. Dan merasa Dan keberatan. aku pernah nemu juga nih komen di salah satu konten YouTube-nya siapa gitu, pokoknya menarik banget. Dan di komen tuh akun official TV minta izin Iya, kan? kutip videonya. Bener-bener izinnya cuma dari Wow. kolom komentar. Wow, seprofesional itu. Iya, televisi seprofesional gitu. itu. Kayak cuma dari kolom komentar gitu. Nggak sopan ya Nggak jatuhnya sopan, ya. Iya. Dan tidak profesional sih itu Iya, kalau bahkan menurut Devi. kalah sama anak-anak kuliahan gak sih? Anak-anak kuliahan tuh kalau minjem apapun pakai surat resmi loh. Surat, ada cap, Betul, ada betul, tangan betul. gitu kan. Dan mereka cuma komen kayak Iya, komen. wow, serendah ini kualitas Iya, media bener. kita komen ternyata. dan nanti di akhir tuh tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah. Tidak dapat loyalty juga kan. Soalnya seenggaknya dikit-dikit dapet Iya, lah. kecipratan dikit lah Kecipratan paling dikit enggak. lah. Itu bener-bener cuma komen, Kak, izin videonya aku masukin ini ya kan. izin Apa repost ya, Kak. banget, Aduh. nggak bisa, nggak terima sih kalau Devi kayak gitu. Terlalu sih. enak ya kalau Enak kayak gitu. banget. Nah, jadi karena kayak gitu tuh banyak banget media yang meniru. Mm-mm, Kalian bener-bener lihat kan, bener. sekarang udah iya. nggak cuma di on the spot doang Iya. kan. Betul, betul. Jadi banyak Iya banget kan? menjamur banget ya zaman sekarang ya. Pasti acara TV-nya tuh template kayak gitu kan, Template. kayak satu tampilan video TikTok terus diulas, kayak gitu-gitu aja terus. Gitu-gitu aja. Anjir bener banget. Nah, Nah, ini ini Oh, ini apa? kata-kata kayak gini tuh salah satu dari pelanggaran etika Oh, ya, karena maaf ya, menyebutkan teman-teman. kata-kata yang kurang baik. Oh, Nggak oke. boleh ya. Raden harus diperhatikan lagi. Oke, Iya. siap. Kalau Boleh. Anjay, oh sama sama aja. aja, aja. Sama aja. Tadi viral lagi lah Nanti deh. masuk penjara loh kayak waktu itu ya. Aduh, ada Oke, aja oke. ya. Jadi pertanyaan pertama itu Media nasional, Bapak. Duh, nggak tahu lagi. Berarti bapak-bapak nih. Pasti dong. Pasti. Oh. Tanda. Enggak, iya. Arsya tahu cuman lupa deh benar. Coba Arsya ingetin dong. Aku nggak tahu. Aku. Lebih nggak tahu. Wisnu Tama. Wis utama kan yang punya net dulu. Ada aja. Arsya tahu. Sri Mangkunegara 7. Cengkreng. Gokil Arsya. Gokil, gokil. Untuk logo TV yang ada ikatan. Bang. Aku nggak pernah nonton TV. Nggak tahu. Bentar. RCTI gimana sih? RCTI. Raja Wali ada. Oh, itu Raja Wali. Ya, Itu benar. kan Itu salah dia. kan? Aku nggak tahu. Kamu tahu deh. Indosiar bukan sih? Indosiar. Kawan suka nonton azab nih. Gokil tuh namanya Azab, Iya. sinetron siang hari. Tontonan Dewi itu. Apa tuh? Lanjut. Program TV berarti ya. Oh, oke. Ah. Yang Dari apa? Gabriel sendiri, dari Gabriel. Yang edukatif, yang edukatif. Media program Program TV. siaran yang edukatif. Kalau aku sih, aku paling suka itu Tonight Show ya. Jadi Tonight Tonight Show itu kan isinya Vincent Desta. Mereka kan tuh chemistry-nya udah bisa dibilang level tinggi lah. Terus lucu, edukatif sama informatif. Jadi mengundang banyak bintang tamu dari berbagai jenis
genre gitulah. Ya. Itu kalau menurutku ya. Entertain juga ya Entertain tuh. Bisa. banget. Devi punya itu, Devi suka itu si Unyil. Si Unyil. Karena di situ Devi tuh kayak belajar. Jadi awalnya Devi kayak nggak tahu nih cara pembuatan suatu makanan instan. Nah di Unyil tuh ditayangin tuh. Jadi kayak bener-bener nambah pengetahuan gitu loh buat Devi. Dan menurut Devi tuh ramah anak ya. Betul Kayak banget. jam sekarang kan Semua umur SU kan. ya SU bener-bener. Ya apalagi yang anak-anak friendly gitu kan jarang banget ya. Itu cocok banget sih untuk anak-anak kata Devi. Kalau Arsya gimana? Kalau Arsya jejak si Gundul. Kalian tahu nggak? Tahu dong. Iya, si Gundul yang multi talent itu kan. Iya, bener. Semua bisa itu sih. Jujur setelah lihat itu kayak aduh nih laki-laki aja bisa apa aja gitu loh. Dan buat motivasi buat kita para perempuan juga harusnya lebih bisa lah, apalagi masak segala macam. Dia kan jago banget ya. Jadi menurut Arsya itu sangat menarik. Dul, bantuin Dul. Gitu ya. Dan selain itu si Gundul ini kan sering nayangin dari berbagai daerah ya, Iya. bikin makanan dari daerah-daerah gitu kan. Itu Jadi juga informatifnya itu Informasinya di salah situ satu tuh. hal yang memperkenalkan negara di Indonesia tuh Bener. banyak banget gitu loh budayanya gitu. Raden nih, ada nggak Raden? Wadah dong. Aduh. Ada. Kalau Raden sendiri tuh ada si Otan. Wah, temennya Unyil ya itu ya. Iya, itu tuh sebenarnya abis Unyil terus Jak Sundul terus Otan enggak sih? Pokoknya deketan. Nah, itu si Otan tuh wah itu informatif banget karena ngenalin kita mengenai fauna-fauna yang ada di Indonesia. Pokoknya, iya, bener. wah itu keren banget dan pokoknya voice overnya sih yang paling Iya, bener-bener begitu denger langsung ini Otan. iya, ya pasti ikonik ini. banget, Otan. ikonik Bener-bener. banget. Dan emang kita juga berharap beberapa TV lainnya nggak cuma Trans 7 ya, karena Iya. 3 Oh dari iya, terus Iya, tujuh. terus Iya. Wah, kita juga berharap semuanya juga bakal punya kualitas siaran yang seperti itulah, Bener yang banget, edukatif dan nggak cuman mentingin rating, nggak cuman mentingin rating tadi, dan ada value-nya lah minimal, nggak cuman kayak nih justru yang satu korporasi dengan Trans 7, Trans TV Trans TV. juga malah punya value yang berbanding terbalik Balik kalau menurut banget. Uya-kuya. Gosip-gosip gitu ya di sana. Iya. Jujur, brownies Iya. Uya-kuya. Bagi-bagi ambiar, bagi-bagi. acara gosip. Dan itu loh, jadi apa yang viral datengin, apa Iya, yang iya, dan bener banget. viralnya tuh bukan karena mereka Prestasi. tuh Iya. menginspirasi tuh bukan, Bener-bener. karena emang kayak mereka viral udah Sebatas Gini, viral aja. Iya. viral gitu. Bener banget. Sensasi ya. Nah, Pak. sensasi. Betul, sensasi Betul. itu yang utama. Bener. kayak modal apa yang bercanda. Iya, iya. Aduh. Aduh, buat apa? Iya. Sekata dulu bercanda itu Bisa bisa masuk ya. Iya. Dan maksudnya menginspirasinya ada di sebelah mana gitu. Iya benar-benar. Kalau mungkin mengulik dari latar belakang mereka yang maba UGM, oke lah. Oh, iya. Tapi sebelumnya ada konteksnya dulu, nggak cuman dari kata bercanda Iya, itu doang. mungkin Nah itu loh. karena tips and trick bisa masuk perguruan Nah, tinggi. Nah, Itu kan oke. lebih edukatif, berguna, berguna iya. banget lah buat para Betul. anak SMA. jangan tiba-tiba datang langsung bercanda gitu, Nah. ngapain maksudnya? Nah, emang TV-nya lagi bercanda juga. Bercanda Iya. banget. Ada mungkin ada banyak banget sih. Emang kalau kita lihat TV sekarang tuh udah tersegmentasi ya, kalau kita mau lihat berita ke CNN atau ke TV One. TV One, ya. Atau ke Metro. Betul. Dan itu tuh ya yang kita soroti tadi mengenai batasan yang harus dijaga, kenetralan dari media itu sendiri. Dan dari segmentasi itu kan news itu nggak cuman memihak salah satu pihak, salah satunya di pemilu kemarin. Betul. Iya, maksudnya kita juga perlu dorong media-media lagi buat nggak cuman fokus di newsnya aja, misal di edukasinya juga, Iya. di entertainnya juga. Oke. Nah itu Jadi dia. diharapkan satu media itu bisa menampilkan banyak sisi gitu ya. Iya. Pokoknya yang mengedukasi, menghibur juga, Hiburan juga. sesuai dengan tadi ya syarat-syarat dari media itu sendiri ya. Netral juga. Pastinya Ah. tidak keluar dari etika penyiaran ya, Betul. itu utamanya. Dan inilah dia podcast etika penyiaran dari Tim 3 Tim 3 Broadcasting. Broadcasting. Bye bye.